Timnas Indonesia U22 makin garang jelang drawing SEA Games 2023. Timnas Indonesia U22 yang akan tampil di SEA Games 2023 disebut semakin membaik menjelang drawing atau undian babak grup. Drawing babak grup cabang olahraga SEA Games 2023 akan berlangsung di Phnom Penh, Kamboja pada Rabu 5 April. Dalam undian ini, Indonesia berada di pot kedua karena meraih medali emas perunggu di edisi 2021. Indra Safri, pelatih Indonesia U22, menyebut kondisi tim asuhan semakin membaik. Meski berlatih malam hari selepas buka puasa, semua pemain bisa menjalani materi latihan yang diberikan. Tim dalam kondisi bagus, para pemain memperhatikan perkembangan yang baik. Yang jelas kami masih ada promosi dan degradasi untuk pemain, karena hanya 20 pemain saja yang bisa dibawa, kata Indra Safri. Selain itu kita juga akan mengadakan uji coba internasional melawan Lebanon sebanyak 2 kali nanti, ujar pelatih asal pesisir selatan Sumatera Barat ini menjelaskan. Jika tidak ada kendala, 2 uji coba melawan Lebanon itu akan berlangsung pada 11 dan 13 April di Jakarta. PSSI juga mencanangkan 2 uji coba lainnya, tetapi calon lawan belum bisa dipastikan. Pemusatan latihan yang sedang digelar merupakan sarana bagi Indra Safri untuk menyeleksi pemain. Sejumlah pemain akan dicoret dan digantikan pemain yang dianggap lebih siap. Nantinya hanya 20 pemain yang akan dibawa Indra Safri ke Kamboja. Dalam skuad Garuda Muda itu juga tidak terdapat 3 nama pemain senior seperti edisi-edisi sebelumnya karena sudah dihapus. Untuk menambah variasi nama-nama skuad seleksi, Indra juga memanggil pemain jebolan Indonesia U20 yang telah dibubarkan. Kelayakan mereka masuk skuad SEA Games akan ditimbang matang. Kami juga memanggil 3 pemain U20 yakni Hoki Caraka, Dava Fasya, dan Imadi Tito untuk bergabung bersama tim U22. Kata Indra Safri dilansir laman resmi PSSI Selasa 4 April. Pada SEA Games 2023 ini, Timnas Indonesia U22 ditarget meraih emas. Sebelumnya, di edisi SEA Games 2021 yang dilatih Sintayong, Indonesia meraih medali perunggu. SEA Games 2023 akan digelar pada 5 hingga 17 Mei 2023. Namun untuk cabang olahraga sepak bola bakal dimulai lebih dulu pada 29 April 2023. Sintayong siap tangani Timnas Indonesia U17 jika Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Jika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, Sintayong siap menangani Timnas Indonesia U17. Semalam FIFA mengeluarkan keputusan penting. FIFA memutuskan mencabut status tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dari tangan Peru. Keputusan itu diambil FIFA setelah Peru dinilai gagal menyiapkan infrastruktur secara maksimal. FIFA dengan menyesal telah mencabut hak tuan rumah Peru untuk Piala Dunia U17 2023. Keputusan ini diambil setelah diskusi intensif antara FIFA dan Federasi Sepak Bola Peru. Tulis laman resmi FIFA. Setelah Peru tak lagi menjadi tuan rumah, Indonesia ramai disebut bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Pertama, secara infrastruktur Indonesia sudah sangat siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Sebab 6 stadion diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 2023 tinggal dipoles sedikit untuk menjadi venue pertandingan. Selain itu, Timnas Israel U17 juga tak akan ambil bagian di Piala Dunia U17 2023. Penyebabnya karena Timnas Israel U17 gagal lolos ke Piala Eropa U17 2023 yang notabene kualifikasi Piala Dunia U17 2023.
Semalam, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berangkat ke Eropa untuk menemui FIFA. Selain bicara supaya Indonesia tak disanksi FIFA, kemungkinan besar Erick Thohir datang ke sana untuk melobi FIFA agar memberikan status tuan rumah Piala Dunia U17 2023 kepada Indonesia. Jika Indonesia akhirnya ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, otomatis Timnas Indonesia U17 akan ambil bagian di ajang tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa pelatih Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023? Saat ini posisi pelatih Timnas U17 kosong setelah Bima Sakti fokus membantu Indra Safri mempersiapkan Timnas U22 di SEA Games 2023. Oleh karena itu, Sintayong hampir pasti menjadi pelatih Timnas Indonesia U17 di Piala U17 2023. Terlebih alasan utama PSSI mendatangkan Sintayong pada Desember 2019 ialah membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia kelompok umur. Saat itu, Sintayong diproyeksikan membawa Timnas Indonesia U20 berjaya di Piala Dunia U20 2021. Ajang kemudian dibatalkan karena COVID-19. Kemudian ketika Piala Dunia U20 2023 berada di depan mata, turnamen di Indonesia harus dibatalkan karena adanya penolakan terhadap Israel. Indra Safri beberkan dua faktor penting yang wajib dipenuhi Timnas Indonesia U22 jika ingin meraih medali emas di SEA Games 2023. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Safri membeberkan dua faktor penting yang perlu dilakukan anak asuhnya jika ingin meraih medali emas di SEA Games 2023. Dua faktor penting yang dimaksud Indra yaitu optimis dan doa. Ya, Timnas Indonesia U22 bakal tampil di SEA Games 2023, yang mana kompetisi itu bakal diselenggarakan di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023 mendatang. Timnas Indonesia U22 sendiri telah 32 tahun puasa medali emas di ajang tersebut. Terakhir kali Timnas Indonesia U22 meraih medali emas terjadi pada SEA Games 1991 di Manila, Filipina. Tentunya, di edisi kali ini Timnas Indonesia U22 mengusung misi untuk mengakhiri puasa gelar tersebut. Indra Safri pun mengatakan salah satu faktor penting yang diperlukan anak asuhnya adalah rasa optimis. Ya, optimis. Kalau pelatih tidak optimis, gimana pemain? Itu bagian dari niat, kata Indra Safri di Jakarta beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, Indra Safri juga membongkar satu kunci lain bagi Timnas Indonesia U22 untuk meraih medali emas di SEA Games 2023. Dia meminta anak asuhnya tidak putus berdoa dan beribadah agar bisa dilancarkan dalam meraih tujuan mereka. Kamu minta ke Tuhan medali emas, wajar dong, mudah-mudahan diaminin, lanjut Indra Safri. Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu mengatakan kalau targetnya di ASI kali ini adalah meraih medali emas. Hal itu dilakukan agar bisa mengakhiri penantian panjang selama 32 tahun. Sebagaimana diketahui, TC Timnas Indonesia U22 kini masih terus digelar untuk bersiap berlaga di SEA Games 2023. Total ada 43 pemain muda yang melakukan TC. Tentunya ini akan jadi salah satu proses seleksi sebelum Indra menentukan skuad Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Mengingat hanya ada 20 pemain yang akan dibawa berlaga di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023. TC pun kabarnya akan digelar hingga 26 April 2023. Pemain terbaik tentunya akan dibawa Indra Safri berlaga di SEA Games 2023. Pasalnya, target tinggi dipasang Indra Safri di SEA Games 2023. Dia bertekad meraih medali emas.
Sintayong buka suara soal proses naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia U20 usai batal main di Piala Dunia U20 2023. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong buka suara soal proses naturalisasi 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 usai batal main di Piala Dunia U20. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Seperti yang diketahui, Ivar, Rafael, dan Justin merupakan 3 pemain keturunan yang diproyeksikan bakal memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, ajang tersebut batal digelar di Indonesia. Hal tersebut menyusul keputusan FIFA terkait adanya penolakan salah satu kontestan Piala Dunia U20 2023, yakni timnas Israel U20. Alhasil, FIFA pun memutuskan untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah ajang tersebut. Sejatinya, proses naturalisasi ketiga pemain keturunan tersebut telah memasuki tahap akhir. Diketahui Ivar, Rafael, dan Justin tinggal melakukan pengambilan sumpah saja. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong meyakini proses naturalisasi ketiga pemain tersebut bakal terus berjalan sesuai yang direncanakan. Akan tetapi, dia masih belum mengetahui perkembangan terkait proses naturalisasi mereka. Jadi belum ada laporan apa-apa tentang pemain naturalisasi seperti apa, kata Sintayong di Jakarta 1 April 2023. Lebih lanjut, juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut bakal memaksimalkan Ivar, Rafael, dan Justin untuk proses naturalisasinya tuntas. Dia berharap ketiga pemain tersebut tetap menjadi warga negara Indonesia guna memperkuat skuad timnas Indonesia. Saya berharap ketiga pemain ini tetap menjadi warga negara Indonesia untuk memperkuat skuad timnas Indonesia, ujarnya. Sebagai informasi tambahan, Sintayong memegang tanggung jawab untuk timnas Indonesia U20, 22, dan senior. Akan tetapi untuk timnas Indonesia U20 diambil alih oleh Indra Safri lantaran sebelumnya Sintayong fokus ke timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2023.